mengacu ke definisi wilayah, ya Benteng Sumbopo sampai ke mana ya, mungkin ke Gelail barangkali ya, atau ke rumah sakit apa ya di situ, rumah sakit Hikmah lagi sampai rumah sakit SMA Katolik Raja Wali. Itu mungkin bisa masih masuk dalam wilayah pesisir, atau mungkin sampai di situ batasnya karena sudah tidak mendapatkan pengaruh laut ya. Jadi ketika kita membicarakan wilayah, nah itu tidak bergantung terhadap kondisi pendapatan masyarakat ya. Nah, selain wilayah pesisir ada juga yang disebut dengan wilayah udara. Nah, wilayah udara ini ada Deklarasi Bogota ya. Deklarasi Bogota itu 1976. Nah, deklarasi ini itu membagi dua ruang, ada ruang udara dan ada ruang antariksa. Nah, jadi ruang udara nasional atau wilayah kedaulatan negara kolong yang pemanfaatannya dikendalikan oleh negara tersebut. Ruang udara adalah ruang udara yang kita hidup di atasnya saat ini sampai pada batas tertentu, itu adalah mutlak ya, kewenangan kita miliki ya, berdasarkan undang-undang konvensi hukum laut tadi ya. Mutlak sumber daya alam yang ada di ruang udara Indonesia itu dikelola oleh Indonesia sendiri. Tidak boleh ada negara-negara lain, negara-negara tetangga yang ikut campur dalam wilayah udara Indonesia atau kewenangannya itu berada di dalam wilayah yurisdiksi Indonesia. Nah, ada juga yang disebut dengan ruang antariksa. Ya, ruang antariksa atau ruang pemanfaatannya tidak boleh dikelola oleh negara kolong atau negara yang ada di bawahnya. Ya, itu harus dikelola secara internasional dan dijadikan sebagai objek penelitian. Ya, tidak boleh digunakan oleh negara kolong yang ada di bawahnya. Ya, jadi semua negara yang sampai pada batas tertentu, setelah itu ruang internasionalnya tidak boleh digunakan, tidak dikuasai oleh negara kolong. Ya, tidak dikuasai oleh negara kolong, tapi wilayah itu dikuasai oleh lembaga-lembaga internasional yang pemanfaatannya secara internasional untuk kepentingan penelitian di ruang antariksa, pengamatan dan seterusnya. Jadi wilayah atau deklarasi Bogota ini memfasilitasi ruang udara berdasarkan ruang udara dan ruang antariksa, sekaligus juga mempertahankan masing-masing wilayah udara, wilayah ruang udara dan wilayah ruang antariksa. Nah, ini ada batas ya, cara menentukan wilayah udara. Batasnya itu ditarik dari pusat bumi, garis lurus ya, garis sampai batas ruang angkasa yang membentuk kerucut terbalik. Jadi batasnya sampai membentuk kerucut terbalik. Kemudian ya kurang lebih simulasi gambarnya seperti ini ya, bahwa ini adalah yang biru, ini adalah ruang negara kolong, ruang antariksa. Nah, ini adalah ruang angkasa, di mana ini digaris segitiga terbalik. Nah, ada kemudian pertanyaan, apakah ada ruang udara yang kita miliki secara bersama ketika kita menjelaskan menjelaskan ruang udara, ruang antariksa berdasarkan teori Bogota? Ya, tentu jawabannya adalah tidak ada ruang udara yang kita miliki secara bersama. Ya, kita kembalikan ke asumsi bahwa setiap negara, setiap wilayah memiliki wilayah kedaulatan masing-masing, baik darat, laut, dan udara. Maka teori deklarasi Bogota ini atau teori Bogota ini mendefinisikan bahwa tidak ada ruang udara yang dimiliki secara bersama, karena
teorinya adalah segitiga kerucut terbalik dan ditarik dari pusat bumi. Seandainya ditarik dari batas negara, nah itu kemudian akan berbenturan ruang-ruang lainnya. Ya, jadi tidak ada ruang udara yang dimiliki secara bersama. Ya, jadi kecuali beberapa negara-negara seperti Uni Eropa yang memang sepakat untuk mengelola ruang udaranya pada satu tata kelola, yaitu hal-hal yang lain ya. Seperti misalnya negara-negara ruang udara yang ada di negara-negara Eropa, yang negara-negara kecil, negara-negara yang luas wilayahnya tidak besar, ya itu dikelola oleh satu lembaga khusus untuk mengkoordinasi ruang-ruang udara, transportasi udara. Tetapi dalam konteks militer, tentu tidak, ya. Apalagi Indonesia juga, ya kita ruang udaranya dikuasai oleh Indonesia sendiri, ya. Dikelola oleh Indonesia sendiri. Cuma pernah 2000 berapa itu ada ruang udara yang dikontrol melalui air traffic controlnya Singapura, ya, di Kepulauan Natuna. Jadi kalau kita mau ke Kepulauan Natuna, itu BTS-nya, ya, atau air traffic controlnya koordinasinya ke Singapura. Nah itu kan secara konstitusi melanggar. Ya, makanya di periode pertama pemerintahan Jokowi JK, kalau saya tidak salah, bagaimana caranya semua kontrol ruang udara itu di bawah kontrol Indonesia. Ya, ini alih-alih ketika ada menghindari permainan, ya, bisa saja Singapura punya kepentingan di Natuna sehingga melarang kapal yang sandar ke sana dengan alasan apapun yang bisa mereka ciptakan, ya. Makanya semua ruang udara harus dikontrol dan dikuasai oleh Indonesia. Nah, terkait itu ada batas ketinggian wilayah udara, ya. Jadi untuk sampai ke ruang angkasa ada batas ketinggiannya. Dari daratan ke sini itu ada batas ketinggiannya. Nah, ada dua pendapat, ya. Chopper, ya, mengatakan bahwa ditentukan oleh kemampuan teknologi suatu negara. Nah, jadi sejauh mana negara tersebut mampu mengukur dengan teknologi yang dia miliki, dengan peralatan yang dimiliki, ya itulah ketinggian suatu negara. Ya, kalau dia hanya mampu memiliki pesawat terbang hanya sampai pada ketinggian tertentu dan tidak bisa lagi di atasnya, dan itu diklaim sebagai ketinggian wilayah udaranya, berarti itulah wilayah udaranya. Ya, apalagi ini sebelum Perang Dunia Kedua, ya, masing-masing negara berkepentingan terhadap ruang udara, masing-masing sekutu, blok-blok negara berkepentingan terhadap ruang udara, sehingga blok barat, blok timur, ya, itu masing-masing memiliki wilayah udara sesuai dengan kemampuan mereka, ya. Nah, setelah itu disepakati, ya, sektor bahwa 30 km atau sampai dengan balon udara pesawat terbang dapat mengapung dan diterbangkan. Ya, jadi sampai batasnya 30 kilo dari darat ke udara ketinggiannya, atau kalau misalnya memang masih ada udara di situ, itu bisa sampai di atasnya, sampai pesawat udara mengapung, tidak bisa lagi terbang, melayang, ya, sudah tidak ada lagi gravitasi. Nah, itu sampai di situ batas ketinggian ruang udara suatu negara. Nah, kemudian, ya, kita berada di garis khatulistiwa, ya, memungkinkan kita berada di jalur geostationary satellite orbit, ya, yang memungkinkan kita memiliki orbit yang sumber daya alam yang terbatas, ya. Jadi GSO ini adalah satuan orbit yang berbentuk cincin, ya, terletak pada 6 radian bumi di atas garis khatulistiwa. Sumber daya alam ini merupakan sumber daya alam terbatas, ya. GSO ini juga merupakan tempat penyimpanan satelit-satelit untuk mengorbit, ya. Satelit-satelit untuk mengorbit. Kemudian, nah, selanjutnya kita akan masuk ke potensi kemaritiman Indonesia. Ya, jadi
tadi yang sebelumnya tadi berkaitan dengan karakteristik BMI, ya, bahwa ada namanya benua maritim Indonesia, ada karakteristiknya, ada wilayah pesisir, ada wilayah udara, dan cara menentukan ruang udara. Kemudian materi selanjutnya berkaitan dengan potensi kemaritiman Indonesia. Mungkin saya sudah berikan bahan kemarin dan sudah dibaca. Saya akan jelaskan sedikit tentang potensi kemaritiman Indonesia. Nah, di potensi kemaritiman Indonesia itu terbagi atas 3 potensi. Ya. Potensi pertama adalah potensi ekonomi kemaritiman berdasarkan jenis sumber daya alam. Ya. Jadi ada potensi maritim